Hemoptisis adalah kondisi medis yang ditandai dengan batuk darah atau adanya pendarahan dari saluran pernapasan. Kondisi ini bisa berkisar dari batuk darah ringan hingga perdarahan yang mengancam jiwa. Untuk memahami hemoptisis lebih baik, berikut adalah penjelasan yang lebih rinci mengenai penyebab, diagnosis, gejala, dan pengobatan. Penyebab hemoptisis: 1. Infeksi, bronkitis akut atau kronis, radang pada saluran bronkus yang seringkali disertai dengan produksi sputum yang berdarah. Pneumonia, infeksi paru-paru, bisa menyebabkan inflamasi dan kerusakan pada kapiler yang mengakibatkan hemoptisis. Tuberkulosis TB, infeksi bakteri Mycobacterium tuberculosis, bisa menyebabkan erosi pembuluh darah di paru-paru. 2. Kondisi paru-paru lainnya, bronkiektasis, pembesaran, dan kerusakan permanen pada saluran pernapasan akibat infeksi yang berulang. Emboli paru, penyumbatan pada arteri paru oleh bekuan darah yang bisa disertai dengan perdarahan. Kanker paru-paru, tumor, atau massa di paru-paru dapat menyebabkan hemoptisis. 3. Kondisi kardiovaskular, edema paru kardiogenik, penumpukan cairan di paru-paru akibat gagal jantung bisa menyebabkan hemoptisis. 4. Kondisi hemoragik, koagulopati, gangguan pembekuan darah, baik akibat kondisi medis atau penggunaan obat antikoagulan, bisa menyebabkan hemoptisis. 5. Trauma, cedera pada dada atau paru-paru, cedera langsung atau trauma bisa merusak jaringan paru-paru atau pembuluh darah. Menyebabkan batuk darah. Gejala hemoptisis, batuk darah, darah yang dikeluarkan bisa bervariasi dari bercak darah hingga darah dalam jumlah besar. Sesak napas mungkin terjadi terutama jika perdarahan signifikan. Nyeri dada bisa disertai dengan batuk darah, terutama jika ada kondisi mendasar seperti emboli paru, demam, dan gejala infeksi jika diakibatkan oleh infeksi seperti TB atau pneumonia. Pengobatan hemoptisis tergantung pada penyebab yang mendasarinya, tingkat keparahan, dan kondisi umum pasien. Berikut adalah beberapa langkah pengobatan yang dapat dilakukan dalam menanggulangi hemoptisis. 1. Penanganan darurat. Jika hemoptisis sangat masif dan mengancam jiwa, langkah penanganan bertujuan untuk menghentikan perdarahan secepat mungkin. Manajemen airway dan respirasi, memastikan jalan napas terbuka, melakukan intubasi endotrakeal bila diperlukan untuk mencegah aspirasi darah ke paru-paru yang masih sehat. Oksigenasi, memberikan oksigen untuk menjaga saturasi oksigen yang adekuat. Stabilisasi hemodinamik, pemberian cairan intravena untuk menjaga tekanan darah dan volume darah. Transfusi darah jika diperlukan untuk menggantikan kehilangan darah yang substansial. 2. Identifikasi dan pengendalian penyebab utama. Langkah penting lainnya adalah menemukan dan mengatasi penyebab utama hemoptisis. Pemberian obat antibiotik digunakan untuk mengatasi infeksi bakteri seperti pneumonia atau bronkitis, antituberculosis, obat-obatan seperti isoniazid, rifampicin, pirazinamide, dan ethambutol untuk mengatasi tuberkulosis, obat hemostatik, obat yang membantu menghentikan perdarahan, seperti tranexamat atau asam aminokaprot, kortikosteroid untuk mengurangi inflamasi pada kondisi autoimun atau reaksi alergi.